Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, hari ini hari yang istimewa, hari yang luar biasa di MHU 99 Kota Bandung. Kehadiran tamu istimewa, yaitu beliau adalah agen saya langsung dari Kota Tasikmalaya Dan kabupaten. dan Kabupaten. Masya Allah, jadi Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya. Ya, gimana Pak Haji Safari? Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana program-programnya untuk MHU di Tasikmalaya Pak Haji? Kebetulan saya sejak dulu masuk bergabung ya ingin sekali mendatangi kantor PT MHU 99 Bandung. Masya Allah. Pada saat tadi pagi, karena saya sebagai penasehat Kadin Kabupaten Tasikmalaya, Iya. ada undangan dari Dandim Oh. Tasikmalaya dan rangka Babinsa Award Hmm. di Pangdam di sini. Jadi Babinsa Award tapi adanya di Pangdam, Bandung. Pangdam. Kali ini baru pertama kali se-Indonesia bahwa Babinsa Award ini diadakan oleh Dandim Tasikmalaya. Masya Itu Allah. ya. Saya menghadiri dan alhamdulillah sukses dan tanggapan dari berbagai pejabat dan kadin sama dan dapat rekor muri. Wow. Rekor muri. Ada 420 babinsa yang mengadakan penggalian potensi di daerah masing-masing. Keren, Gitu ya. Masya Allah. Kebetulan habisnya saya mampir ke sini, ingin silaturahmi dengan Ibu Hajah Yaroh MA, ya, Masya Allah. Ibu Haji Komariah, Hajah Komariah, sama Pak Ustadz Masya Samsuri. Allah. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih atas waktunya meluangkan waktu ke sini. Nah, program-program kita MHU Pak Haji, gimana di Tasikmalaya Pak Haji? Kalau saya prinsipnya yang dari narasumber Ibu Doktoran Hajah Yaroh MA, Betul. dari Haji Maher ya. Ya, Abah Maher. Abah Maher. Owner MHU. Apa nama lengkapnya Pak? Haji Alfitra Piyama. Ya di Jakarta ya. Dari Ustadz Samsuri ya Bapak. Setiap bicara di sana Ibu Komariah, saya tangkap ilmunya, saya sampaikan ke masyarakat. Masya Allah. Nah, saya kembangkan Pak. Kita itu hidup ini tidak bisa bersendiri. Betul. Nah, yang lebih efektif pada saat kami sosialisasi itu kita cari lembaga-lembaga. Ada desa, ada koperasi merah putih yang dibentuk oleh presiden sekarang, betul. ya. Ada PNS, ada Persatuan Guru Republik Indonesia, ya. Ada Persatuan Kades, ada Persatuan BPD, ada para pengusaha Kadin dan para ajengan di daerah itu. Masya Allah. Ya, supaya lebih cepat kita ke sana. Ya, jadi artinya Pak Haji ngambil titik-titik sentralnya untuk kerjasama. Iya, kerjasama. Supaya bisa masuk ke komunitas dan organisasi masing-masing gitu ya. Iya, untuk memperbesar PT MHU. Masya Allah. Karena begini Pak Ustadz, setelah kaji sama saya, selama ini di Indonesia Pak ya, baru 8.111.000 orang yang naik haji. 8.100.000 lebih sekian ya. Sedangkan penduduk Indonesia ada 284 juta. Muslimnya 87%. Masya Allah. Jadi ada sekitar 244 juta muslim. Nah, ya. Saya nggak ditarik aja yang tidak mungkin ya. Yang orang yang miskin ya itu sekitar 60 juta. Iya. Ya. Jadi sekitar 200 juta pasar kita untuk meyakinkan bahwa haji dan umroh ini wajib sebagai ibadah Islam yang harus dilaksanakan. Betul. Melihat situasi kondisi saat ini berdasarkan aturan dari pemerintah cuma 200.000 kan si Indonesia ini. Betul. Bayangkan yang sudah mengantri kan sudah 5.200.000. Jadi bisa berangkat baru 25 sampai 50 tahun ke depan. Masya Allah. Apalagi yang mau pensiun sudah 60 tahun. Kalau daftar haji sekarang nggak mungkin Pak ya. Betul. Ya, secara syariat ya. Karena ada aturan dari pemerintah, maka kami ajak untuk umrah saja. Jadi artinya kita ngambil potensi
calon jamaah haji, jelas mereka waktunya nggak memungkinkan yang iya. belum daftar. Iya, iya. Nah, kita arahkan untuk umroh. Betul. Jadi memang ini Pak Haji mohon dikoreksi. Sebetulnya saya ada baca sebuah hadis yang memang ini cukup mengena di hati saya. Iya. Jadi gini, wahai manusia, sesungguhnya Allah wajibkan haji atas kamu sekalian. Hadis riwayat Muslim dan itu sahih hadisnya. Iya, iya. Jadi mengacu dari sini sangat tepat sekali kalau Pak Haji tadi potensi pasar kita 200 juta ini yang harus kita garap secara maksimal. Itu orang yang mampu. Betul. Sedangkan kalau haji dan umrah orang yang tidak mampu juga kayak tukang melicin, istri kaya, petani kecil, bisa angkat haji, Iya. bisa naik haji. Tapi yang kaya, yang cukup tidak berangkat. Ini kewajiban kita untuk meyakinkan mereka. Betul. Iya. Kata pengalaman Ibu Hajah Yaro, waktu di salah satu pengajian, Ibu mampu nggak itu motor nyicil yang 30 juta, 40 juta, kok mampu nyicil? Masa untuk umroh dana talangan cuma 25 juta, 20 juta tidak mampu kan gitu? Betul. Itu kan kewajiban kita, Pak. Iya. Jadi artinya Baitullah menjadi skala prioritas. Iya. Apalagi sekarang kan sangat banyak ya travel yang untuk memberangkatkan umroh. Tapi di PT MHU ini yang menjadi ketenangan bagi saya sih. Mudah ada ya, yang murah banyak, tapi masih deg-degan Pak. Tapi dengan PT MHU yang membuat program dibayar setelah umroh, baik cash, COD, dana talangan maupun nabung, dibayar setelah umroh, ini ketenangan bagi kami. Jadi artinya aman untuk jamaah. Aman untuk marketernya atau agennya, aman juga untuk perusahaannya. Nah, ini yang menjadi daya tarik di lapangan supaya mereka bergabung dengan PT MHU. Keren. Oke. Terima kasih banyak Pak Haji. Kita tagline-nya dari MHU adalah MHU berangkat terus. MHU 5 juta jamaah. Takbir. Allahu Akbar.